Halo semuanya, kami dari tim kreator yaitu Ahmad Fatur Rahman dan Efri Maili. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang analisis klaster non-hierarki menggunakan aplikasi bantuan Microsoft Excel. Analisis klaster itu apa sih? Analisis klaster yaitu teknik pengubah ganda yang mempunyai tujuan utama untuk mengelompokkan objek-objek berdasarkan kemiripan karakteristik yang dimilikinya. Tapi Kak, cara nentuin kemiripan karakteristiknya itu gimana sih? Caranya yaitu dengan mengukur jarak data. Selanjutnya, metode dalam analisis klaster. Metode pada analisis klaster dibagi dua, yaitu ada metode analisis klaster hierarki dan metode analisis klaster non-hierarki. Sesuai judul, kita akan membahas analisis klaster non-hierarki. Analisis klaster non-hierarki digunakan untuk pengelompokan objek di mana banyaknya klaster yang akan dibentuk dapat ditentukan terlebih dahulu sebagai bagian dari prosedur penggerombolan. Kemudian, metode ini dapat diterapkan pada data yang lebih besar dibandingkan metode hierarki. Metode dalam analisis klaster non-hierarki. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. 3 di antaranya yaitu K-means clustering, K-harmonic means, dan K-modes. Untuk kali ini kita akan menggunakan K-means clustering karena dianggap yang paling simpel untuk digunakan. K-means clustering itu salah satu metode yang berguna untuk mengelompokkan data yang ada ke dalam K-cluster atau kelompok, yang bertujuan untuk meminimalkan fungsi objektif yang diset dalam proses clustering yang pada umumnya meminimalkan variasi dalam satu klaster dan memaksimalkan variasi antar klaster. Secara umum, metode K-means cluster analysis menggunakan algoritma atau tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tentukan K sebagai jumlah klaster yang dibentuk. Untuk menentukan banyaknya klaster K dilakukan dengan beberapa pertimbangan seperti pertimbangan teoritis dan konseptual yang mungkin diusulkan untuk menentukan berapa banyak klaster. Yang kedua, bangkitkan K sentroid atau titik pusat klaster awal secara random. Penentuan sentroid awal dilakukan secara random atau acak dari objek-objek yang tersedia sebanyak K klaster. Kemudian, untuk menghitung sentroid klaster KI berikutnya digunakan rumus sebagai berikut. Yang ketiga, hitung jarak setiap objek ke masing-masing sentroid dari masing-masing klaster. Untuk menghitung jarak antara objek dengan sentroid, dapat menggunakan Euclidean distance. Yang keempat, alokasikan masing-masing objek ke dalam sentroid yang paling terdekat. Untuk melakukan pengalokasian objek ke dalam masing-masing klaster pada saat iterasi secara umum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan hard K-means, di mana secara tegas setiap objek dinyatakan sebagai anggota klaster, dengan mengukur jarak kedekatan sifatnya terhadap titik pusat klaster tersebut. Cara lain dapat dilakukan dengan fuzzy K-means. Dan yang kelima, lakukan iterasi. Kemudian tentukan posisi sentroid baru dengan menggunakan persamaan 1, di mana persamaan 1 yang dilakukan pada tahapan kedua. Dan tahapan yang keenam, ulangi langkah 3 jika posisi sentroid baru tidak sama. Pengecekan konvergensi dilakukan dengan membandingkan matriks group assignment pada iterasi sebelumnya dengan matriks group assignment pada iterasi yang sedang berjalan. Jika hasilnya sama, maka algoritma K-means cluster analisis sudah konvergen. Tetapi jika berbeda, maka belum konvergen sehingga perlu dilakukan iterasi berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal menggunakan Microsoft Excel. Berikut contoh soal analisis klaster K-means. Tabel di bawah berisi tentang indeks tingkat kemiskinan 10 wilayah. Seorang peneliti ingin mengelompokkan wilayah tersebut menjadi 3 kelompok berdasarkan indeks kedalaman kemiskinan X dan indeks keparahan atau Y. Lakukan analisis menggunakan analisis klaster K-means untuk mengelompokkan wilayah tersebut. Jadi terdapat data 10 wilayah dengan 2 variabel X dan Y dan nantinya akan dibentuk menjadi 3 kelompok.
Berikut langkah pengerjaan analisis cluster K-means menggunakan Microsoft Excel. Langkah pertama, kita import terlebih dahulu datanya ke dalam Excel. Kemudian kita menentukan centroid. Nah, centroid yang ditentukan ini itu bebas mau milih data yang mana saja. Dari soal tadi sudah ditentukan bahwa kelompok akan dibentuk itu menjadi 3. Jadi centroid yang akan kita bentuk itu ada 3 juga. Nah, pada kasus soal ini kita menggunakan data ke-2, ke-4, dan ke-6. Jadi yang jadi centroidnya itu, centroid pertama itu data kedua dengan X-nya 4, terus Y-nya 1. Kemudian centroid kedua itu data ke-4, dan centroid 3 itu data ke-6. Nah, selanjutnya itu kita mencari jaraknya antara centroid dengan masing-masing data. Nah, jadi kita bikin, tadi klasternya akan terbentuk menjadi 3, jadi kita bikin C1, C2, dan C3. Rumus jaraknya itu adalah akar dari X1I XI1 kurang XJ1 dikuadratkan tambah XI2 kurang XJ2 dikuadratkan, dan seterusnya sampai XIP kurang XJP dikuadratkan. Jadi caranya kita menggunakan fungsi square root, kemudian kita kurangkan X observasi dengan nilai centroid X-nya dikuadratkan, kemudian Y-nya juga kita kurangkan dengan Y centroidnya, dan diperoleh nilai untuk cluster 1. Kemudian begitu juga untuk cluster 2-nya kita kurangkan dengan centroid 2-nya, dan begitu juga untuk nilai cluster 3-nya. Setelah itu kita cari jarak minimum di antara ketiga cluster ini. Itu kita menggunakan fungsi min dari ketiga cluster data cluster ini. Kemudian nanti kita tinggal double klik biar untuk mendapatkan data ke 10 datanya. Kemudian setelah itu dari nilai minimum ini kita tentukan dia masuk ke dalam cluster kemana. Tadi contohnya di sini minimumnya 1 itu masuk ke cluster kedua, jadi dia masuk cluster 2. Itu menggunakan fungsi if dan and. Itu jika C1 kurang dari C2 atau C1 kurang dari C3, maka dia masuk cluster 1. Terus jika C2 kurang dari C1 atau C2 kurang dari C3, itu dia masuk ke cluster kedua. Dan jika bukan, itu cluster ketiga. Begitu juga sampai data ke 10. Nah, kemudian kita masukkan tadi data-data itu ke dalam clusternya. Data 23 C1, kemudian data 1 C2, dan seterusnya sampai data 10 itu masuk C3. Selanjutnya kita melakukan iterasi kedua. Data dari hasil yang terakhir di iterasi pertama ini kita kopikan ke iterasi kedua. Kemudian data observasi awalnya kita juga input. Nah, pada iterasi kedua ini kita menentukan centroid yang baru itu menggunakan rata-rata dari masing-masing nilai observasi di klasternya. Itu kan di klaster 1 itu dia data 1, data 2, maka yang dirata-ratakan itu rata-rata data 1 dan rata-rata data 2. Kemudian begitu juga untuk centroid yang kedua dan ketiga sama. Kemudian kita cari lagi untuk nilai C-nya, masih sama seperti langkah sebelumnya tadi, kita cari jarak di antara centroid dengan observasi masing-masingnya. Kemudian diperoleh nilai C1, C2, dan C3. Kemudian kita cari juga nilai minimumnya, masih sama seperti sebelumnya, dan yang menentukan klasternya masih sama, namun di sini ditambah satu lagi keterangan itu jika untuk menganalisis apakah hasil dari iterasi kedua dengan iterasi pertama itu apakah masih sama atau terjadi perbedaan.
Jika masih ada datanya yang berbeda, itu dilakukan iterasi lagi. Nah, di sini diperoleh yang berbeda itu data ke-6 itu di iterasi kedua itu dia menjadi klaster 1, padahal di iterasi pertama itu dia di klaster ketiga. Kemudian kita masukkan seperti sebelumnya dalam tabel masing-masing klaster. Ini kita lakukan iterasi yang ketiga, masih sama seperti langkah di iterasi kedua. Kemudian kita cari juga centroid yang baru, masih dengan mencari rata-ratanya dari masing-masing klaster. Kemudian kita cari juga nilai jaraknya, kemudian kita pilih juga nilai jarak minimum, terus tentukan juga masuk ke klaster yang mana dari nilai minimumnya. Kemudian kita juga kasih keterangan apakah masih ada perbedaan atau bukan. Nah, di iterasi ketiga ini masih terdapat satu perbedaan, yaitu di data ke-7. Maka kita lakukan satu lagi iterasi. Dan kita bentuk juga tabel untuk masing-masing klasternya. Dan selanjutnya kita lanjutkan iterasi keempat. Langkahnya masih sama dengan sebelumnya. Kita tentukan juga centroid yang baru dari rata-rata masing-masing klaster. Dan kita tentukan juga nilai jaraknya dari klaster 1, klaster 2, klaster 3. Kemudian kita tentukan nilai minimum antara C1, C2, C3 itu yang mana. Kemudian dari nilai minimum itu dia termasuk ke klaster yang mana. Nah, dari hasil iterasi keempat ini, semua data yang diperoleh itu tidak ada lagi yang berubah, maksudnya itu tidak ada yang klasternya itu yang berbeda lagi. Jadi inilah hasil final dari analisis klaster Kamis yang non hierarki, yaitu diperoleh untuk kelompok 1 itu, yang masuk kelompok 1 itu wilayah B, C, dan F. Kemudian kelompok 2 itu wilayah A, D, dan E. Dan untuk kelompok ketiga itu wilayah G, H, I, J. Begitulah analisis klaster Kamis yang non hierarki menggunakan Microsoft Excel.